نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita di malam hari ini masuk di pembahasan yang baru setelah selesai sebelumnya, bab tentang sholatnya musafir dan al-marid, orang yang sakit. Kita masuk di bab sholat Jumat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu sholatil Jum'ah. Bab sholat Jumat. Di bab ini beliau akan menyebutkan hadis-hadis seputar sholat Jumat, mulai dari hukum sholat Jumat, kemudian waktu sholat Jumat, berapa orang baru bisa melaksanakan sholat Jumat, dan yang lain-lainnya terkait dengan sholat Jumat. Kata beliau rahimahullah, beliau sebutkan hadis yang pertama, yaitu nomor 429. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbar la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Kata beliau riwayat Imam Muslim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at. Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan Jumat, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup hati mereka. Kemudian setelah itu mereka akan menjadi orang yang lalai. Hadits ini beliau bawakan untuk menjelaskan hukum sholat Jumat, karena beliau bawakan hadits ancaman. Hendaklah orang-orang yang meninggalkan Jumat itu berhenti dari perbuatan, atau Allah akan menutup hati mereka. Kemudian setelah itu mereka akan menjadi orang yang lalai. Dari hadits ini, karena dilarang oleh Nabi untuk meninggalkan Jumat, sekaligus diancam akan ditutup hatinya oleh Allah, para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan sholat Jumat itu fardu ain bagi laki-laki
yang berakal, merdeka, bukan budak, terus mukim, bukan musafir. Ini hukum sholat Jumat. Dia fardu ain, wajib ain, tidak bisa digantikan dengan orang lain. Terhadap muslim yang berakal, artinya tidak wajib pada orang gila. Dan dia sudah berusia balik, itu tidak wajib kalau usianya belum balik. Terus dia mukim, orang tinggal, bukan orang musafir. Bukan musafir. Ini dihikayatkan hukumnya, kesepakatan oleh Ibnu Mundhir rahimahullah. Dinukil kesepakatan oleh Al-Imam Ibnu Mundhir rahimahullah ta'ala terkait dengan hukumnya. Bahkan para ulama menjelaskan siapa yang dapat sholat Jumat kemudian dia sholat duhur, dia berakal, mukim, bukan musafir. Terus dia sholat duhur, tidak sholat Jumat, tidak sah sholat. Wajib dia ulang duhurnya kalau sudah lewat Jumat. Kalau sudah lewat Jumat. Adapun kalau dia masih dapat Jumat, wajib dia ikut Jumat. Wajib dia ikut Jumat. Karena kalau Jumat itu dia tegakkan, tidak boleh dia sholat duhur. Tidak boleh dia sholat duhur. Iya. Kecuali ya musafir. Musafir tidak ada Jumat bagi. Tidak ada Jumat bagi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, saya telah safar bersama Nabi SAW, juga bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka tidak pernah Jumat kalau lagi safar. Tapi kalau dia mukim terus pergi sholat duhur, tidak sah sholat duhur. Wajib ain dia sholat Jumat. Wajib ain dia sholat Jumat. Iya. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan dengan hadits ini pula, ya, para ulama membahas apakah wajib terhadap orang buta ini Jumat. Dan tadi kita sudah bilang, berakal, balik, bukan musafir. Bagaimana kalau orang buta? Ya, para ulama rahimahumullahu ta'ala juga dalam hal ini, mayoritas ulama fikih seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, mereka tegaskan wajib jika dia mampu mendatangi masjid selama dia mendengar adzan. Karena kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meringankan orang buta untuk tidak hadir sholat berjamaah apabila dia dengar adzan. Maka Jumat tentunya lebih jamaah saja yang hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, dan yang kuatnya adalah wajib juga. Itu ketika ada orang buta datang kepada Nabi bertanya, saya ini orang buta, saya tidak punya penuntun ke masjid, boleh nggak saya sholat di rumah, tidak hadir jamaah? Nabi bertanya kepadanya, kamu dengar adzan enggak? Dia bilang iya. Maka kata Nabi, wajib kamu jawab adzan.
Ini sholat 5 waktu. Nah, apalagi sholat Jumat. Apalagi sholat Jumat. Iya, ditambah sabda Nabi SAW ancamkan di hadis, dan hadis ini umum untuk orang yang melihat dan orang buta. Hadis yang ada di hadapan kita. Kan Nabi tidak bedakan. Nabi katakan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah berhenti orang-orang meninggalkan Jumat, atau Allah akan menutup hatinya. Ini kan umum. Ini kan umum. Yang penting mampu hadir di masjid, itu yang dilihat. Maka wajib dia ke masjid. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka dalam hal ini. Imam Syafi'i, Imam Malik, demikian pula Imam Ahmad, kecuali Al-Imam Abu Hanifah. Dia punya pendapat yang aneh sendiri dalam masalah ini, yaitu dia berkata tidak wajib bagi orang buta. Cuman pendapat Imam Abu Hanifah ini tentunya menyelisih hadis Nabi SAW. Karena pendapat ini tidak benar, murid Abu Hanifah yang paling banyak menukil pendapat beliau, yaitu Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, menyelisih Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Abu Yusuf ikut madhab yang lain. Karena ini pendapat tidak benar. Padahal ini Abu Yusuf adalah murid dekatnya Abu Hanifah. Cuman ya namanya kalau salah menyelisih dalil, kita tidak boleh taklid madhab. Kita tidak boleh taklid madhab. Itu tidak diajarkan oleh para imam. Sebagian orang di sana begitu. Kalau madhab Syafi'i tidak boleh kamu campur-campur. Iya, kamu campur-campur. Artinya berarti walaupun kuat dalil tidak boleh kita amalkan. Harus madhab Syafi'i. Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Karena kalau sudah datang dalil, yang wajib kita ikuti adalah dalil. Seperti ini. Pendapatnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, tidak wajib Jumat bagi orang buta. Tidak. Iya, itu tidak dibenarkan. Karena tidak boleh kita mengkhususkan hadis yang umum tanpa ada dalil, Kemudian dari hadis ini pula berkembang pembahasan ulama rahimahumullah, karena Nabi jelas berkata, hendaklah berhenti orang-orang yang meninggalkan Jumat atau Allah akan menutup hatinya. Berhenti di sini, berhenti meninggalkan Jumat, atau berhenti lalai dari Jumat, seperti melakukan perdagangan. Padahal waktu Jumat sudah masuk. Ini juga diancam. Dan dalam mereka berhenti dari jual beli, dari perdagangannya, kalau itu Jumat. Dan ingat, ini hitopnya kepada laki-laki. Yang wajib hadir Jumat. Adapun perempuan, tidak masalah dia melakukan jual beli walaupun sudah adzan Jumat. Karena kan mereka tidak wajib apa? Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada zikrullah dan tinggalkan yang namanya jual beli. Diperintahkan untuk meninggalkan. Diperintahkan untuk meninggalkan. Iya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk di dalam hadis yang kita sebutkan juga tadi. Karena kenapa semua ini dikatakan? Karena Jumat itu wajib.
bagi setiap orang yang sudah berakal laki-laki. Hal yang menghalangi yang wajib kita tinggal. Sebagaimana pengantar yang wajib kita lakukan. Kalau ada hal yang mengantarkan kita kepada perkara yang wajib kita lakukan. Sebaliknya, kalau ada perkara yang menghalangi kita dari yang wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan. Dan ini sudah menjadi kaidah besar di dalam syariat kita, yaitu kaidah al-wasail laha ahkam al-maqasid. Wasilah, pengantar itu memiliki hukum seperti yang dimaksudkan. Kalau yang dimaksudkan hukumnya sunnah, maka pengantar ke sana sunnah. Kalau yang hukum yang dimaksudkan adalah wajib, pengantar ke sana wajib. Kalau yang hukum yang dimaksudkan adalah haram, pengantar ke sana haram. Kalau yang dimaksud adalah mubah, maka pengantar ke sana mubah. Maka pengantar ke sana mubah. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau mengantar ke haram. Kita melakukan transaksi jual beli akan mengantarkan kita kepada pengharaman, yaitu meninggalkan Jumat. Haram jual beli di situ. Cuman nanti akan dibahas di jual beli. Kalau dia melakukannya, sah nggak jual belinya atau tidak? Kalau haramnya jelas. Itu haram. Laki-laki melakukan jual beli setelah adzan Jumat. Haram. Sah atau tidak, itu nanti dibicarakan di pembahasan jual beli. Di pembahasan jual beli yang akan datang bersama kita di bab ini, hadits-hadits yang belum sebutkan rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadits berikutnya beliau bawakan terkait dengan waktu Jumat. Hadits 430. Demikian pula 431. Karena dua hadits ini terkait dengan waktu sholat Jumat. Kata beliau rahimahullah wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun yustadhallu bihi muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari wa fi lafdhin li Muslimin kunna nujammi'u ma'ahu idza zalatis syams thumma narji'u natatabba'ul fay' wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala ma kunna nakilu wa la nataqadda illa ba'da al-jum'ah muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semua lafaz Bukhari Muslim atau Bukhari atau Muslim. Intinya semua lafaz ini sahih. Kata beliau dari Salamah ibn Aqwa. Beliau berkata, dulu kami sholat bersama Rasulullah, sholat Jumat. Kemudian kami keluar dari Jumat. Tidak ada bayangan dinding yang bisa dipakai bernaung. Artinya bayangannya belum panjang. Bayangannya belum panjang. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz ini milik Imam Al-Bukhari. Dalam lafaz Imam Muslim dikatakan, kami berkumpul bersama Nabi. Idza zalatis syams. Jelas. Jika matahari tergelincir. Yaitu waktu zuhur. Matahari kan naik dari timur. Naik, bayangan kita akan panjang ke barat. Akan panjang ke barat. Makin naik, bayangan makin pendek. Yang di barat.
Bayangan makin pendek. Makin naik, pendek. Sampai matahari di atas kepala kita, maka tidak ada bayangan. Kemudian kalau matahari sudah tergelincir ke arah barat dari atas kepala kita, maka akan muncul sedikit bayangan ke arah timur. Itu namanya baik. Itu namanya matahari sudah tergelincir, sudah miring dari atas kepala kita. Nah, itulah masuk waktu zuhur. Kemudian kami kembali ke rumah, natatabba'ul fai, mencari bayangan kecil itu. Fai itu bayangan kecil ke arah timur dari kita. Kalau kita di sini, ke arah timur dari kita sini. Iya, bayangan kecil itu. Ini dari Salamah Ibnu Aqwa. Dari Sahal Ibnu Sa'ad, nomor 431. Kalau beliau berkata, ma kunna nakil. Kami dulu kalau Jumat, itu tidak nakil. Kami tidak tidur sebelum zuhur. Karena kan sunnah kita koilulah. Sunnah kita tidur sedikit sebelum zuhur. Iya. Kalau Jumat, mereka tidak nakil. Kenapa? Ya para sahabat, itu kalau Jumat mereka bersegera. Karena nanti akan ada pahalanya. Orang yang segera ke masjid Jumatan. Kami tidak tidur sebelumnya. Wala natagodda, dan kami tidak makan siang illa ba'dal Jum'ah, kecuali setelah Jumat. Kecuali setelah Jumat. Muttafaqun alaih walabtu li Muslim. Ini riwayat Bukhari Muslim, tapi lafaz ini punyanya Imam Muslim. Wafi riwayatin, dan dalam riwayat, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari, dikatakan fi ahdi Rasulillah, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis menjelaskan waktu Jumat. Dalam hal ini, waktu Jumat ini, walaupun hadis yang ada di hadapan kita tadi itu sebenarnya sudah jelas. Ketika matahari tergelincir, hanya saja ada sedikit perselisihan dari pembahasan madhab dalam masalah waktu, awal waktu sholat Jumat. Imam Ahmad rahimahullah, beliau punya pendapat yang dalam hal ini belum menyelisihi mayoritas ulama fikih, bahwa sholat Jumat itu boleh ditegakkan walaupun belum tergelincir matahari. Menyelisih teman-teman yang lain dari ulama madzhab. Kalau mayoritas selain Imam Ahmad, mereka berpendapat waktu Jumat adalah waktu zuhur. Kapan masuk waktu zuhur, disitulah masuk waktu Jumat. Ini sengaja saya sebutkan supaya juga antum paham nanti terkait dengan safar, jamak qashar. Boleh nggak jamak qashar pada hari Jumat? Itu pertanyaannya. Tentunya mayoritas berpendapat boleh. Cuman Imam Ahmad berpendapat tidak boleh. Kenapa? Karena sholat Jumat boleh sebelum waktu zuhur. Nah kalau sebelum waktu zuhur kita lakukan Jumat, tidak boleh kita jamak asar. Tidak boleh kita jamak asar karena belum masuk waktu. Begitu buahnya. Jadi buah dari perbedaan ini adalah akan muncul di masalah safar. Akan muncul di masalah. Jadi itu tidak asing. Kenapa? Kan ada dasar masalah yang diperselisihkan. Sehingga cabang masalah juga akan diperselisihkan.
Jadi beliau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau berpendapat boleh sholat Jumat itu dilakukan sebelum waktu zuhur. Boleh pagi. Sholat seperti sholat Id. Itu sholat Jumat. Makanya kalau ada Id, gugur Jumat. Karena bersatu dua hari raya. Bersatu dua hari raya. Iya. Boleh sholat zuhur. Kita tidak pergi sholat Jumat. Tapi orang di masjid tetap Jumatan. Sebetulnya tadi ada orang yang tidak Id. Ada orang yang tidak Id. Iya. Beda antara hukumnya antara imam masjid, khotib. Dia tetap pergi. Dia tetap pergi. Ini buah dari masalah itu. Pendapat Imam Ahmad ini belum sebenarnya berdalil dengan hadis yang pertama. Kami pulang. Itu tidak ada bayangan. Kami pulang, belum ada bayangan yang bisa kami bernaung. Di hadis pertama tadi. Cuman dibantah oleh mayoritas ulama rahimahumullah. Dalam hal ini, yang menyelisih beliau adalah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Semua mereka mengatakan awal sholat Jumat adalah awal waktu zuhur. Bahkan telah jelas di lafaz Imam Muslim, idza zalatis syams, apabila matahari itu telah tergelincir, itu kan jelas. Itu jelas. Adapun tadi maksudnya tidak ada bayangan, dibantah oleh mayoritas. Maksudnya tidak ada bayangan yang panjang yang bisa dipakai untuk bernaung. Seperti hadits yang kedua. Iya. Juga kan riwayat Muslim kan bilang begitu. Kami mencari hanya pai, bayangan kecil. Jadi yang dimaksud dengan bayangan yang bisa kami bernaung dengannya adalah bayangan yang panjang. Itu kan kalau matahari sudah turun sekali. Dan pendapat mayoritas lebih jelas karena dalilnya lebih jelas. Dalilnya lebih jelas bahwa awal waktu Jumat adalah awal waktu zuhur. Itu lebih jelas. Ditambah lagi ada hadis yang tidak disebutkan oleh penulis. Sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari beliau sebutkan judul bab sebelum beliau bawakan ini hadis. Beliau berkata bab waktil Jum'ati idza zalatis syams. Kata beliau bab waktu Jumat itu kalau matahari tergelincir. Kemudian beliau bawakan hadis. Bawakan hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata hina tamilu syams. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika matahari itu sudah condong ke arah barat. Sudah miring, bukan saat di atas. Bukan. Iya, ini kalau matahari sudah miring. Matahari sudah condong. Ini jelas, ini lebih kuat. Iya. Yang dipakai oleh mayoritas ulama rahimahumullah. Ini dari Anas. Diriwayatkan yang semisal juga dari Umar, dari Ali, dari Nu'man ibn Bashir, dari Amr ibn Huraith. Semua meriwayatkan bahwa sholat Jumat di masa Nabi apabila matahari sudah tergelincir. Ini tentunya pendapat lebih jelas. Ini tentunya pendapat yang lebih jelas. Iya. Dan ada juga di sana yang berdalil dengan hadis kedua akan bolehnya Jumat itu sebelum waktunya. Itu hadis Sahal bin Sa'ad. Kami tidak tidur
kami tidak makan sebelum Jumat. Kami tidak makan. Kami makan nanti setelah pulang dari Jumat. Ini tidak ada pendalilannya. Di sini yang paling kelihatan adalah, yang paling nampak adalah maksudnya mereka bersegera Jumat. Bukan menunjukkan mereka melakukan Jumat sebelum waktu, tapi mereka segera pergi ke Jumat. Sehingga mereka tidak tidur sebelumnya, mereka tidak makan sebelumnya. Ini yang diinginkan oleh hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Adapun akhir waktunya, kalau ini tidak ada silang pendapat. Akhir waktu Jumat adalah akhir waktu zuhur, yaitu kalau masuk asar. Kalau ini tidak ada silang pendapat. Yang diperselisihkan awalnya. Sebenarnya semua ulama sepakat. Kalau kita melakukan sholat Jumat setelah masuk waktu zuhur, itu sepakat semuanya. Betul, harus itu. Cuman Imam Ahmad berpendapat lain. Boleh sebelum masuk waktu. Itu bedanya. Tapi kita sudah sampaikan haditsnya tadi. Adapun akhir dari waktu Jumat, tidak ada silang pendapat bahwa akhir waktu Jumat adalah akhir waktu zuhur, yaitu ketika masuk waktu asar. Ini tidak ada silang pendapat tentunya di ulama kita rahimahumullah taala secara umum. Ini yang disebutkan di hadis yang belum sebutkan di sini. Hadis kedua dan ketiga terkait dengan sholat Jumat. Berikutnya lagi terkait dengan adat. Jumlah baru bisa menegakkan Jumat. Ini kita akhirkan karena masalah jumlah baru boleh melaksanakan Jumat ini masalah termasuk yang banyak diperselisihkan. Ada 6 pendapat terkait dengan bilangan baru boleh menegakkan Jumat. Kita akhirkan ini insya Allah haditsnya. Kita pasangkan dengan hadits berikutnya insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Kita lihat sini. Tanya. Apakah sujud tilawah wajib dilakukan setiap Jumat subuh? Karena di masjid dekat rumah setiap sholat berjamaah di waktu subuh Jumat selalu sujud tilawah. Kalau wajib tidak. Tidak ada dari ulama madhab yang mengatakan wajib sujud tilawah. Sunnah. Sebagaimana membaca surat As-Sajdah pada hari Jumat di rakaat pertama, rakaat kedua Al-Insan sunnah, maka sujudnya juga sunnah. Jadi kalau subuh Jumat sunnah baca ayat surat As-Sajdah Alif Lam Tanzil di rakaat pertama, rakaat kedua baca surat Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan, itu di subuh Jumat sunnah. Dan sujud di dalamnya juga tidak wajib. Sujud juga padanya sunnah, tidak wajib. Mohon dijawab Ustadz. Masya Allah, ada paksaan sedikit. Iya. Apakah pernikahan itu sah apabila si perempuannya itu hamil duluan? Dan apakah harus nikah ulang apabila tidak sah? Jawabannya sah atau tidaknya tidak. Tidak sah pernikahan jika ada isinya.
dari perut perempuan. Tidak sah pernikahannya. Iya. Dan apakah harus nikah ulang apabila tidak sah? Harus, kan namanya juga tidak sah. Tunggu melahirkan, tapi tunggu melahirkan. Kapan melahirkan ini malam, langsung akad saja. Di rumah sakit boleh. Cukup walinya dan 2 saksi. Kemudian mahar yang baru. Bukan mahar lama, mahar baru. Disebutkan maharnya walaupun cincin besi. Walaupun cincin besi. Dengan mahar yang baru, 2 saksi. Dan apakah harus ada orang tua wali untuk pernikahannya? Harus ada wali. Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Di sebagian lafaz dikatakan waliyin mursyid. Wali yang berakal, sehat. Harus dinikahkan dalam keadaan sadar. Bukan dipaksa atau dikasih mabuk supaya dikasih nikah. Tidak. Harus ada wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Apakah gadis ataupun janda. Semuanya harus pakai wali. Semuanya harus pakai wali. Ada ponakan kami, akhwat, belum menikah. Sering mengalami depresi. Seakan-akan tidak ada semangat dalam beraktivitas. Dan selalu berputus asa atas apa yang dia kerjakan. Keadaan ini bermula setelah meninggal ayahnya. Dalam hal ini, amalan-amalan apa saja yang harus dilakukan? Dan faktor apa yang menyebabkan keadaan ini? Kalau faktornya ini bisa saja dari kesedihan yang mendalam. Karena kesedihan yang mendalam itu bisa merubah badan seorang atau pikirannya seorang kalau dia terlalu. Kita bisa melihat kepada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ketika belum bersedih. Itu sampai buta matanya. Sampai buta mata. Putih. Seluruh mata. Apalagi setelah hilang anaknya itu yang kedua. Mereka kan pergi ke Mesir. Dia bawa adiknya Yusuf. Dalam keadaan waktu itu Yusuf tentunya belum ditemukan. Karena mereka tidak tahu kalau itu adalah Yusuf yang mereka temukan dulu di awal. Waktu datang pertama di Mesir. Membeli makanan pokok mereka, gandum. Maka waktu itu Nabi Yusuf melakukan tipu daya untuk mereka supaya adik kandungnya itu tinggal bersamanya dulu di Mesir. Itu dia taruh cantengnya di karung adiknya supaya dikira mencuri. Karena hukum orang dulu kalau mencuri, itu diambil yang mencuri. Hukumnya di Bani Israel, keturunannya Yakub. Yusuf kan tahu itu hukum. Maka dia bertanya, itu berbeda dengan hukum penduduk Mesir. Maka Nabi Yusuf bertanya, apa hukumnya di tengah kalian kalau ada mencuri? Dia bilang, orangnya diambil. Nabi Yusuf ambillah, tahan. Ketika mereka kembali kepada bapaknya, tambah sedih bapaknya, akhirnya memutih matanya, buta. Jadi sedih itu bisa merubah keadaan. Kadang orang juga begitu. Yang lain juga begitu. Nabi saja juga begitu. Maka ketika ada sedih yang sangat biasa begitu. Orang tidak ada lagi semangat hidup. Apa dibilang orang Makassar? Dodong nyawa. Begitu ya dibilang. Dodong nyawa. Iya. Dia juga mau mati begitu. Sudah tidak semangat lagi hidup setelah orang tuanya meninggal. Iya. Setelah ada juga saya jumpai orang begitu. Kasus yang pernah saya jumpai. Suaminya meninggal. Dia juga begitu. Dodong nyawa. Dia tidak ada lagi semangatnya untuk hidup. Itu biasa karena kesedihan yang
sangat. Iya. Terus itu kalau kita tanya faktor penyebabnya, karena kita sudah kasih tahu sebabnya. Terus amalan apa saja yang harus dilakukan? Ya pertama tentunya menasehatinya untuk ikhlas terkait dengan takdir. Itu tidak bisa ditunda. Kita nasihati begitu. Kemudian juga di antara yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang membuat dia bahagia kembali. Membuat dia bahagia kembali. Itu akan hilang. Lihat Nabi Yakub ketika datang kembali itu saudara-saudaranya, kan Nabi Yakub bilang pergi cari adikmu. Cari adikmu kembali. Ketika mereka kembali ke Mesir, diadukan itu kepada Nabi Yusuf. Waktu itu belum tahu mereka itu adalah saudaranya. Dia kasih tahu lah. Dan dia bilang, pergi jemput keluarga kita di Palestina, bawa ke Mesir. Bawa ke Mesir. Disitulah awal Bani Israel masuk Mesir. Waktu itu. Kemudian keluar kembali di masanya Musa. Saat dikejar sama Fir'aun. Raja Mesir yang jahat. Dulu yang kasih masuk juga Raja Mesir. Waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam berikan kepada saudaranya, ini bawa baju, kasih bapak. Kasih bapak. Ketika itu rombongan mereka sudah dekat Mesir, bapaknya sudah cium. Dia bilang ke anaknya yang ada di rumah, saya dapat bau Yusuf. Tapi anaknya yang di rumah bilang, kamu masih berada di mimpimu dulu, khayalanmu dulu. Masih bilang Yusuf masih hidup terus. Ketika sampai di rumah, betul dikasih tahu oleh anaknya Yusuf masih hidup. Dan dikasihlah itu bajunya tadi. Langsung kembali matanya, kembali melihat. Hilang itu putihnya. Nah ini bisa kita ambil pendalilan bahwa kalau orang yang sudah seperti itu, bisa kembali kalau kita melakukan hal-hal yang menghiburnya. Hal-hal yang meyakinkannya bahwa dia harus meneruskan hidupnya. Itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Apakah rokok haram? Rokok haram. Sepakat ulama dan dokter ahli kesehatan. Rokok itu haram. Tidak ada silang pendapat, rokok itu haram. Tidak ada silang pendapat. Iya, bahwa rokok itu haram. Itu disepakati. Bukan hanya ulama, tapi juga al-atibba. Ahli kesehatan juga sepakat kalau rokok itu haram. Kalau rokok itu haram. Apakah sama status anak pertama yang lahir di luar nikah dengan yang lahir kedua dan ketiga? Sebagiannya mengatakan sama hukum statusnya kalau itu anak biologisnya. Kalau itu adalah anak biologisnya. Tidak ada orang lain yang datangi. Itu perempuan tadi, kecuali dia. Atau setelah tadi sekarang canggih, dites. Darahnya itu memang dia punya anak. Dia yang punya anak. Itu dianggap sama. Walaupun ada juga yang membedakan. Maaf Ustaz, saya masih bingung dengan sholat sunnah rawatib. Karena di sekolah ada perbedaan. Apa perbedaannya? Apanya yang diperbedaan? Siapa punya tanya? Anak sekolah berarti ini. Atau guru. Apa perbedaan? Tidak ada ya? Apa hukum menyela-nyela jari tangan saat menunggu sholat? Tidak ada hukumnya, tidak sunnah.
Tidak sunnah kita menyela-nyela jari tangan saat menunggu. Tidak sunnah. Tidak sunnah hukumnya. Kalau wudhu, iya. Sunnah seorang ketika berwudhu untuk menyelai jari tangan, jari kaki. Jari tangan dan jari kaki. Apa Ustaz izin bertanya, apa boleh kami menghadiri acara pernikahan keluarga kami yang mau menikah, tapi dalam keadaan sedang hamil? Dilihat, kalau kita tidak hadir, orang akan mengambil pelajaran. Bahaya kita nikah kalau sedang hamil. Tidak hadir di Pak Ustaz kan? Sehingga orang nanti tidak ada menikah seperti itu. Alhamdulillah, itu bagus. Itu bagus kita tidak hadir. Bagus kita tidak hadir. Terus kalau kita ke sana juga hadir untuk menasehatinya, tidak boleh kita menikah kalau begini. Kita nasihat jangan pakai mic di depan orang tuanya dan semisalnya itu. Orang yang didengar. Iya, itu kita bisa juga. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan itu semua dan kita tidak hadir, tidak ada juga masalah, lebih baik kita tidak hadir. Tidak menyaksikan hal yang mungkar. Kita tidak menyaksikan hal yang mungkar. Apakah kita membaca ta'awud sebelum membaca ayat di pertengahan surah pada saat sholat atau langsung ayatnya? Iya. Kalau kita sudah baca ta'awud di Al-Fatihah, langsung ayatnya. Langsung ayatnya. Karena kita sudah ta'awud di Al-Fatihah. Dan ta'awud itu hukumnya sunnah. Dibaca dalam sholat. Ketika kita awal baca Quran. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi itu, wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Iya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.